Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya cintai, bagaimana yang tadi disampaikan ke saya, kita akan bertemu dalam rangka mengupdate situasi terakhir tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Untuk sampai hari ini pengungsi yang ada di Aceh kurang lebih 1.684 orang. Mereka tersebar di 8 titik. Ada kewajiban yang sudah diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 bahwa pemerintah daerah, kabupaten, kota harus menyiapkan penampungan terhadap pengungsi-pengungsi itu. Itu kewajiban kita. Kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, misalnya sanitasi, masalah MCK, kesehatan, rumah ibadah, dan lain-lain. Saat ini yang kita sering dengar adalah penolakan dari masyarakat, karena memang pengungsi-pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat, dan bukan jumlah sedikit, 100-200 orang, kemudian mereka tentunya menggunakan fasilitas, memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada untuk beristirahat, sehingga terjadilah ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan fungsi-fungsi itu. Nah, ini sedang kita cari jalan keluarnya. Nanti insya Allah malam ini saya akan rapat dengan para bupati, wali kota yang ditempati, termasuk dengan UNHCR dan IOM. Itu saya rasa. Oke, untuk upaya mengamankan lokasi yang sudah mendarat itu, ada nggak kira-kira upaya dari pemerintahan, langkah apa yang dilakukan? Misalnya menunjukkan pihak kepolisian misalnya di lokasi ataupun upaya-upaya lainnya. Yang paling diutamakan kan tentunya adalah kita memberikan bantuan kemanusiaan. Namanya pengungsi, pasti rakyat Aceh pun setuju akan diberikan bantuan kemanusiaan. Yang harus diatur oleh kita, pemerintah, adalah berapa lama mereka bisa segera kita geser, kemudian ditempatkan yang lebih layak. Tadi mereka juga memerlukan akses kesehatan, akses kebersihan, dan lain-lain. Jadi untuk masyarakat sendiri juga sejauh ini kalau sudah berada di laut diterima, namun setelah di darat kita memang harus pikirkan tempatnya. Pak, mungkin satu lagi Pak, ada himbauan Pak untuk masyarakat. Ini kan semakin hari semakin banyak penolakan dan keributan yang terjadi di lapangan. Nah, apa himbauan dari pemerintah agar tidak ada perpecahan sesama masyarakat ini hanya gara-gara kedatangan Rohingya nih Pak? Himbauannya Pak. Kita sangat paham situasi masyarakat bagaimana tidak nyamannya masyarakat seandainya di kebun mereka atau di pekarangan mereka masuk pengungsi 200-300 orang yang memerlukan akses segala macam. Jadi kita sangat paham itu. Kemudian tugas kita pemerintah adalah bagaimana segera bisa membuat lokasi baru sehingga mereka bisa terkumpul untuk dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Nanti malam saya akan melaksanakan komunikasi dengan UNHCR dan yang lain-lain. Saya rasa masyarakat wajar karena menerima pengungsi Rohingya ini bukan sebentar, sudah sejak tahun 2015. Nah, memang tidak ada satu areal yang disiapkan untuk kumpulan pengungsi Rohingya, apalagi kalau sudah jumlahnya ribuan. Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu agak sulit. Itu makanya masyarakat mungkin menolak karena seperti itu. Apakah nanti dalam pembahasan sama orang pihak UNHCR ini yang sekitarnya akan membahas lokasi itu di Aceh? Lokasi tempat itu. Kita sudah rapat juga, sudah ada beberapa petunjuk juga dari pemerintah pusat. Tentunya ada kebijakan pemerintah pusat tentang hal ini. Pada dasarnya kan kita selalu kemanusiaan dinomor-satukan, namun jangan menjadi persoalan. Untuk di laut sendiri bagaimana penanganannya? Ada strategi nggak ataupun ada rencana-rencana yang? Itulah masalahnya. Luas pantai kita yang sangat luas, pengungsi Rohingya bisa masuk dari semua tempat di laut ini. Jadi kalau mereka sudah masuk, ada juga kearifan lokal di Aceh ini kan, masyarakat Aceh tidak pernah menolak
dibantu. Namun yang perlu adalah dari kami pemerintah bagaimana segera mengatasi kesulitan masyarakat itu. Mantap. Oke, sip. Makasih ya. Terima kasih.